Baik, sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa sudah ada laporan yang masuk. Pada saat doorstop kemarin juga saya sudah menyampaikan bahwa saat ini fokus penanganan isu terkait gratifikasi saudara K difokuskan di proses penelaahan yang ada di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat. Jadi saat ini KPK sedang berfokus di proses telah tersebut. Jadi akan ada beberapa tindakan untuk melakukan klarifikasi. Tentunya tahapan pertama kepada pelapor untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut dan mencari dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk dinilai apakah layak ditindaklanjuti ke tahap berikutnya atau tidak. Oke Mas, kan sebelumnya dilakukan juga proses di Direktorat Gratifikasi. Nah kan kata Pak Alex juga akan mengundang Kaisang untuk diklarifikasi, itu seperti apa Mas? Batal atau gimana Mas? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui beberapa kali Pak AM telah menyampaikan dan tempo atau waktu penyampaian itu terjadi sebelum adanya proses pelaporan yang dilakukan oleh Maki dan satunya dari UNJ. Nah, per hari ini setelah ada update dari Direktorat PLPM kepada pimpinan, kembali ke pernyataan saya yang awal bahwa tindak selanjutnya terkait isu gratifikasi itu sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi dilakukan oleh PLPM terkait kewenangan. Mas, tapi keputusan untuk fokus menindaklanjuti di PLPM ya Mas ya, bukan di Direktorat Gratifikasi ini, apakah hasil rapat pimpinan, rapat setingkat pimpinan gitu Mas? Iya, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa terkait isu tersebut Direktorat Gratifikasi ini tidak berhenti. Mereka tetap mengumpulkan data-data, mereka tetap mengumpulkan bahan-bahan untuk disuplai ke teman-teman di Direktorat PLPM. Jadi ini adalah lintas direktorat. Nah, fokusnya sekarang adalah untuk kesekian kalinya di Direktorat PLPM. Ya. Berarti artinya penegasan aja Direktorat Gratifikasi tidak akan mengundang Kaisang untuk diklarifikasi Mas? Ya, sudah tidak ke sana lagi. Fokusnya sudah tidak ke sana. PLPM berarti ada kemungkinan jika datanya lengkap akan dibuka penyelidikan oleh KPK? Ya, saya tidak mau berandai-andai. Nanti kita akan lihat alat buktinya atau calon alat buktinya seperti apa setelah proses penelaahan nanti. Mas, mungkin bisa dijelaskan kalau misalkan proses-proses yang ada di PLPM ini setelah meminta klarifikasi dari pelapor, selanjutnya itu apa aja sih Mas? Gitu. Jadi biar mungkin publik juga biar bisa tahu apa sih yang akan dilakukan KPK di PLPM. Ya, secara umum pada saat ada pihak yang memberikan laporan atau pengaduan adanya tindak pidana korupsi, maka akan dilakukan verifikasi kurang lebih 1-2 hari. Setelah itu ada proses penelaahan. Penelaahan ini memakan waktu kurang lebih sekitar 8-14 hari. Dan apabila bisa ditindaklanjuti, ada proses pull bucket atau pull info. Dan ini service level agreement-nya sekitar 30 hari. Baru setelah itu diekspos, dipaparkan apakah ini bisa ditindaklanjuti ke tahapan penyelidikan atau masih dibutuhkan
dokumen pendukung lainnya atau keterangan lainnya dari pihak-pihak yang terkait pelaporan tersebut. Nah, biasanya kalau misalkan di tahapan PLPM ini pihak terlapor itu biasanya dimintai klarifikasi itu di tahap mana, Mas? Saya belum bisa memberikan jawaban apakah nanti pihak terlapor juga akan diklarifikasi atau tidak. Tapi yang jelas pelapor pasti diklarifikasi atau pihak-pihak terkait mungkin yang diduga ada kaitannya terhadap pelaporan tersebut. Untuk kepastiannya tentunya kita akan tunggu sama-sama nanti prosesnya. Oke, Mas, ini kan sikap KPK berubah drastis, Mas. Sebelumnya berapi-api akan memanggil, terus tiba-tiba Direktorat Gratifikasi batal. Ini publik pasti akan mempertanyakan apakah ada tekanan-tekanan dari entah pihak-pihak dewa-dewa sana gitu, Mas, terhadap KPK sehingga KPK batal memanggil Kaisang. Iya, sama sekali tidak ada tekanan ya rekan-rekan sekalian, bahwa KPK berharap saudara K ini melakukan klarifikasi sendiri itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau Pak AM dalam hal ini. Sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar kemana-mana. Sampai dengan saat ini kita juga masih membuka kesempatan kepada saudara K apabila memang ada niatan untuk melakukan mungkin press release sendiri atau penyampaian kepada publik, itu pun ya bisa dilakukan oleh yang bersangkutan gitu loh. Jadi bukan berarti menggebu-gebu atau tidak menggebu-gebu. KPK bekerja berdasarkan kerangka hukum, berdasarkan kewenangan, berdasarkan undang-undang. Pada saat ini penanganan perkaranya sudah dilakukan di Direktorat PLPM, tentunya itu tetap bisa ditindaklanjuti, ya, bukan berarti stop, kawan-kawan, tetap bisa ditindaklanjuti. Jadi tahapannya sudah tahapan di atas tahapan yang bisa dilakukan oleh Direktorat Gratifikasi. Berarti kalau di Direktorat PLPM ini ada kemungkinan juga memanggil pihak-pihak penyelenggara negara yang dimaksud seperti Presiden Jokowi atau kakaknya gitu, Mas, Gibran Rakabuming Raka, karena kan sudah di PLPM gitu, Mas. Iya, kembali lagi saya tidak bisa berandai-andai tindakan apa yang akan dilakukan oleh teman-teman kita di Direktorat PLPM, saksi-saksi atau pihak-pihak terkait mana saja yang akan dimintai keterangan. Tentunya mereka punya sarana untuk menilai pihak-pihak mana saja nanti akan dimintai keterangan. Mas, ini kan ada atensi dari publik ya soal penerimaan gratifikasi dari Kaisang, diduga penerimaan gratifikasi. Nah, kalau di KPK laporan itu sudah menjadi bakal diutamakan nggak sih atau menjadi atensi khusus dari pimpinan KPK atau KPK sendiri? Semua laporan yang masuk kami perlakukan sama, ya. Semua laporan yang masuk kami perlakukan sama, tidak ada perbedaan. Mungkin yang membedakan itu apabila laporan itu menyentuh contoh saat ini aset recovery yang nilainya fantastis. Nah, itu bisa jadi hal-hal seperti itu yang akan menjadi fokus penanganan perkara di penindakan saat ini. Tetapi pada prinsipnya semua pelaporan diperlakukan sama. Apabila ada alat bukti yang mendukung, maka dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya. Nah, perlu saya tambahkan teman-teman sekalian, ini juga menindaklanjuti penyampaian Pak Alex Marwata maupun pimpinan yang lainnya, bahwa betul teman-teman dari Direktorat Gratifikasi saat ini sudah melakukan berbagai macam sosialisasi untuk menghimbau, untuk melarang ya para penyelenggara negara menerima gratifikasi. Dari awal kita sampaikan tolak. Kalau tidak bisa tolak, maka dalam kesempatan pertama selama jangka waktu 30 hari agar segera dilaporkan. Nah, ini juga kita himbau untuk tidak menggunakan
sarana-sarana atau pihak-pihak lain untuk menerima gratifikasi atas nama pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan. Jadi himbauan ini saya pertegas lagi bahwa bagi para pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk tidak menerima gratifikasi, dan kalaupun menerima agar segera melaporkan. Ini demi kenyamanan juga, demi kenyamanan yang bersangkutan. Kalau seandainya itu ditetapkan tidak boleh untuk menerima, maka akan dimasukkan ke rekening Kementerian Keuangan apabila bentuknya uang, dan menjadi aman. Jadi tidak akan bermasalah ke depannya nanti. Mas, Saya kira gitu. Gratifikasi ada aturan main 30 hari ya Mas. Nah, Ya. Kaisang ini apa KPK nggak mau sebelum 30 hari itu udah diklarifikasi atau nunggu 30 hari dulu biar jadi kasus? Ya, nanti kita lihat posisi perkaranya ya. Ya, kembali kewajiban melapor bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara itu 30 hari setelah yang bersangkutan menerima gratifikasi tersebut. Jadi nanti akan ditelaah oleh PLPM apakah ini bisa langsung diproses atau akan menunggu waktu 30 hari tersebut. Tetapi PLPM dari sisi yang lain sudah bekerja. Dalam waktu dekat ini tentunya kita, tadi saya sudah sampaikan, akan meminta klarifikasi terhadap pelapor dan akan menanyakan dokumen-dokumen pendukung bila memang diperlukan. Mas, kalau 30 hari kan dari diterima tuh. Nah ini kalau dari Kaisang tuh dari diterima atau selesai penggunaan jetnya Mas, kalau boleh tahu Mas, kan ada di hari yang berbeda tuh, berangkat dan pulangnya itu di hari berbeda. Ya, kembali lagi kita belum bisa mengatakan atau memutuskan bahwa apa yang diterima berangkat atau yang pulang ini 30 harinya yang mana. Nanti kita lihat hasil penelaahan dari PLPM seperti apa. Setelah Kaisang ini kan Ya, kita kembalikan saja ke aturan ya. Bagi penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerima gratifikasi agar melapor dalam jangka waktu 30 hari. Ya, catatannya ini gratifikasi ya. Kalau seandainya itu bukan gratifikasi, mungkin benar-benar dibayarkan atau bentuknya bisnis yang bersumber dari uang yang memang benar asalnya, tentunya tidak perlu dilaporkan. Nah, fungsinya gratifikasi apa nih teman-teman? Ini perlu saya tekankan kembali. Apabila dalam 30 hari gratifikasi itu tidak dilaporkan bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara, maka yang bersangkutan dapat dikenakan pasal 12 huruf B besar. Ya. Dan ini sudah beberapa case di KPK, penyelenggara negara yang menerima gratifikasi tidak melaporkan, di kemudian hari bertahun-tahun kemudian ditemukan perkara dan ditemukan alat bukti bahwa yang bersangkutan menerima, maka itu dapat menjadi perkara gratifikasi bagi yang bersangkutan. Jadi fungsinya gratifikasi ini sebenarnya untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi penyelenggara negara, termasuk yang tadi sudah disampaikan ya saudara B. Kalau memang itu bentuknya gratifikasi ya silakan dilaporkan. Nah, dalam hal ini sepanjang pengetahuan saya dari Direktorat Gratifikasi masih bekerja untuk mencari bahan. Karena kalau nggak salah infonya berupa foto ya. Nah, foto ini kan perlu penjelasan ya, di era-era sekarang adanya Photoshop, artificial intelligence, maka perlu ada langkah lanjutan dari Direktorat Gratifikasi untuk memastikan info yang beredar di media itu memang benar adanya. Atau kalau seandainya memang seperti saudara K ada yang melapor bahwa itu benar-benar gratifikasi dan punya alat bukti, ya silakan dilaporkan saja. Bobby sendiri udah mengakui Mas kalau dia memang naik private jet itu, Ya. tapi dia mengatakan itu sumber dananya bukan dari APBD gitu. Jadi dengan
dengan posisi ini gimana tuh Mas harusnya? Iya. Yang jelas terkait subjek saudara B ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari Direktorat Gratifikasi. Berarti ada kemungkinan akan diundang untuk diklarifikasi oleh Direktorat Gratifikasi di Mas Bobi Nasution ini? Ya, kalau mengklarifikasi itu banyak cara. Bisa diundang, datang ke sini, atau kalau seandainya posisinya di luar kota bisa melalui Zoom, karena sekarang era digital ya, lebih mudah dan tidak memakan biaya yang terlalu banyak. Pada prinsipnya penyampaian di Direktorat Gratifikasi ini merupakan bentuk pencegahan, ya, pencegahan bukan penindakan. Penindakan itu dimulai apabila ada laporan yang masuk. Ya, jadi bagi saudara B, ya kami mengapresiasi kalau seandainya memang sudah ada klarifikasi dan mungkin nanti dari Direktorat Gratifikasi akan ada yang menghubungi lah untuk menindaklanjuti proses tersebut.